Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat tentang usaha dan energi. Ini masih dalam lingkup gerak dinamika. Nah, usaha itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Jadi usaha atau kerja itu sama, yaitu hal-hal yang sedang kita pekerjakan atau kita usahakan. Tapi kalau di dalam fisika, usaha atau kerja itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda itu berpindah. Jadi masing-masing setiap gaya itu punya usahanya. Contoh kemarin kita mempelajari tentang jika gaya Newtonnya ini berarti ke kanan itu ada gaya F karena kan didorong sebelah kanan. Kemudian kalau ke atas itu ada gaya normal, kemudian kalau di bawah itu ada gaya gravitasi bumi, kemudian ke kanan itu ada gaya gesek kinetis. Nah, kita perhatikan bahwa masing-masing gaya ini ada usahanya yang membuat mereka ini punya suatu gaya yang bekerja. Jadi F ini punya ada usahanya, usaha itu simbolnya W. Kemudian normal ini juga masing-masing punya usahanya, ini juga dia punya usahanya. Jadi suatu gaya itu bekerja karena mereka itu punya usahanya. Jadi penyebab benda itu bergerak karena ada gayanya dan di dalam gaya itu mereka ada usahanya. Oke, sekarang kita lihat ada seorang ibu-ibu. Dia mau narik atau memindahkan benda ini dari posisi A ke posisi B. Prosesnya dia narik itu kalau seandainya ada 4 perlakuan atau 4 proses penarikan. Yang pertama adalah apabila dia menarik tegak lurus, menarik lurus, maksudnya menarik lurus di sini dia, nah yang ini yang warna pink ini artinya usaha oleh gaya searah dengan perpindahannya. Nah, ini adalah perpindahannya. Jarak A ke B, dia memindahkan jarak A ke B, ini perpindahannya S. Nah, kemudian dia memberi gaya searah F di sini. Itu kita cara menghitungnya adalah usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jadi, W sama dengan F kali S. Kemudian, kalau seandainya seperti gambar di sini, dia nariknya itu ada agak miring sehingga terbentuk sudut di sini. Jika selama sudutnya kurang dari 90 derajat, maka usaha yang membentuk sudut terhadap perpindahan itu rumusnya W sama dengan F kali cos theta kali S. Yang mana theta itu adalah sudutnya. Nah, apabila seandainya benda ini ditarik ke atas, nih seperti gambar warna hijau ini. Nah, dia ditarik ke atas, maka terjadi W sama dengan 0. Kenapa? Karena karena kan dia tidak berpindah kan, jadi S-nya kosong. Berarti W sama dengan F kali 0. Maka W sama dengan 0. Kemudian kalau seandainya gaya yang diberikan itu ke sebelah kiri. Dia tahu dia berlawanan arah dengan perpindahan. Dia berpindah, cuman bukan pindah yang kita harapkan karena pergerakannya ke arah kiri. Maka cara menghitungnya adalah W sama dengan min F. Di sini ada dikasih min F. Karena apa dikasih min? Karena usaha itu adalah skalanya itu atau besarannya itu vektor. Kalau vektor itu ada positif, negatif yang menunjukkan suatu arah, berlawanan atau searah. Ini dikali S. Ingat catatannya adalah usaha merupakan besaran vektor. Apabila bernilai positif itu jika searah, bernilai negatif jika berlawanan arah. Kemudian pada grafik Fs, besarnya usaha adalah luas daerah di bawah garis kurva, di bawah. Kalau seandainya di sini F, di sini S,
Maka W-nya yang mana? W-nya itu yang di sini. Nah, jadi kalau seandainya di sini ada 5, di sini ada 2, maka ini dapatlah 10. Di sini 10-nya. Kemudian satuan dari usaha ini biasanya kita kenal dengan joule. Atau kita simbolkan dengan J. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke contoh. Sebuah benda dengan massa 10 kilo berada di atas lantai yang licin. Lantai licin berarti gaya gaya kinetik, geseknya itu berarti 0. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F sama dengan 25 N. Sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Nah, diketahui M-nya 10 kilo, F-nya 25 N, S-nya 4 meter, maka ditanya W-nya. Maka jawabnya adalah W sama dengan F kali S. 25 kali 4. Jawabannya 100 Joule. M-nya kok nggak dipakai? Memang M-nya itu tidak perlu, karena kan yang kita butuhkan cuman F dan S-nya. Jadi informasi yang diketahui atau M-nya itu tidak perlu kita masukkan. Berikutnya ada contoh lagi, kalau seandainya ada seorang wanita yang menarik koper dengan gaya sebesar 22 N atau Newton, berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan itu 60 derajat dan baloknya itu bergeser 3 meter? Maka kita tulis dulu yang diketahui F-nya 22 N, Theta-nya 60, S-nya itu 3 meter. Maka ditanya W-nya. Kita jawab W sama dengan Fs cos theta. Karena kan diketahui kan itunya sudutnya, maka 22N dikali 3M dikali cos theta, cos 60. Kita bisa searching cos 60 itu berapa. Jadi cos 60 itu adalah setengah. 2 kali 2, 2 kali 3 itu 66 dikali 0,5. Maka jawabannya adalah 33 Joule. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kalau sebuah benda bermassa 5 kilo, kemudian dia di atas lantai kasar, ada koefisien gesek kinetisnya 0,2. Jika benda ditarik dengan gaya mendatar 30 N hingga berpindah sejauh 2 meter, maka tentukanlah, katanya kan, gambar semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti A, kita gambar dulu. Ini bidang datar, ini gaya, ini bendanya, ini bendanya, kemudian dia ini kita kasih dia gaya, F-nya itu 30 N, kemudian untuk gaya gravitasi bumi dia ada, kemudian dia juga punya gaya gaya normal, kemudian di sebelah kiri dia punya gaya gesek. Itu adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian dari masing-masing gaya ini kemudian diminta untuk ditentukan usahanya. Maka yang perlu kita cari pertama adalah W-nya dulu yang bagian bawah. W-nya itu gaya gravitasi bumi. Rumusnya adalah M kali G. Rumus gaya gravitasi bumi ini M kali G-nya itu massa 5, G-nya 10, maka diperoleh 50 N. Kemudian dari 50 N ini kita temukan W sama dengan N, maka N-nya juga 50. Nah, sudah kita temukan, kemudian sekarang kita cari lagi untuk usahanya. Dari sini kita masukkan ke usahanya.
Jadi nih ya, misalnya contoh gambarnya tadi yang besar, kita buat yang besar biar kita bisa gambar. Nah, ini kita lihat usahanya. Usahanya kalau yang di bagian bawah ini F kali S. W sama dengan di sini ada 50N kali, dia kan kalau ke atas sama ke bawah itu kan dia nggak mengalami perpindahan kan? Kan perpindahannya itu gesernya kiri atau kanan. Maka S-nya 0. Maka W-nya sama dengan 0 Joule. Begitu juga yang atas. Usaha yang di atas F kali S. F di sini itu bisa masukkan N ini. Karena apa? Kita perhatikan satuannya N. Berarti dia yang penting satuan yang diperhatikan. Maka di sini itu 50 juga. 50 N, tapi dia S-nya 0. Maka usahanya juga 0 Joule. Nah, ini untuk usaha yang bekerja pada gaya normal dan gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang kita masuk ke gaya kinetiknya. Gaya kinetik itu kan rumusnya adalah koefisien dikali gaya normal. Koefisiennya ini 0,2. Gaya normalnya 50. Berarti di sini adalah jawabannya 10. Nah, ini kan sebelah kiri. Maka W-nya di sebelah kiri F kali S. F-nya ini 10 Newton. S-nya mana? 2. Karena dia ke sebelah kiri, maka dia jadinya ininya tandanya minus. Tandanya minus. Nah, ini jadi minus, ini jadinya min 20. Nah, min 20 Joule. Kemudian kita sekarang ke arah kanan. Ke arah kanan ini ada F-nya. F-nya langsung diketahui dia 30N katanya. Nih langsung kasih tahu 30N. Berarti kita nggak perlu menghitung lagi. Langsung aja. W sama dengan F kali S. W sama dengan 30 dikali 2. Maka W sama dengan 60 Joule. Sekarang baru kita, itu adalah gaya atau usaha yang bekerja pada masing-masing gaya. Sekarang kita tinggal jawab C. Jawaban yang C, dia nanya, usaha totalnya berapa? Maka W total, tinggal kita jumlahkan semuanya. 0 ditambah 0 ditambah minus 20 ditambah 60. Maka jawabannya adalah 40 Joule. Ini jawabannya yang C. Nah, sekarang kita lanjut. Sebuah benda bergerak bermassa 5 kg terletak di bidang datar, licin, seperti gambar di samping. Terus masing-masingnya gayanya F1. F1 di sini lihat panahnya dia mendorong ke kanan, kemudian F2 juga mendorong ke kanan, berarti sama-sama positif ya di sini, tidak ada yang negatif. Kemudian ke arah kirinya dia FK-nya ini 0 karena dia bilang licin. Kemudian informasinya adalah dia itu S-nya 5. Berarti S-nya ini S-nya 5 meter. Ditentukan besarnya total usaha yang dikerjakan. Berarti kalau total usaha di sini juga kita masukkan, di sini ada usaha yang bagian gaya normal, ini W-nya sama dengan 0 juga. Kalau FK-nya 0 berarti W-nya juga 0, usahanya 0 juga, di sini juga usahanya juga 0. Maka sekarang fokusnya tinggal F1, W di F1, berarti ini W1 sama fokusnya di W2 saja.
Maka kita cari tahu dulu W1 sama dengan F cos theta kali S. F-nya 10 cos 37 kali S. S-nya itu 5. Cos 37 berapa? Kita searching dulu. Cos 37 itu 0,8 dikali 5. Berarti 8 kali 5, 40 Joule. Kemudian ada W2. W2-nya itu F cos theta kali S. Ini dia 5 cos 53 ini kali 5. 5 cos 53 itu 0,6 dikali 5. Di sini 3 kali 5 15 Joule. Maka bukan total dulu, W dulu. Maka W totalnya adalah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 40 tambah 15. Maka jawabannya adalah 55 Joule. Gitu. Nah, selain usaha, kita juga harus mempelajari tentang energi. Jadi, di balik adanya usaha, itu dibutuhkan suatu energi. Jadi, energi ini adalah bagian dasarnya. Seseorang sedang mengalami kelaparan, tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi, dia kalau seandainya dia nggak mengumpulkan energinya, atau sumber energinya, maka dia dalam bekerja dia jadi kurang baik gitu. Seorang tukang becak biasanya makannya banyak agar memperoleh banyak energi. Kemudian sebuah mobil itu memerlukan bahan bakar sebagai sumber energi agar bisa bergerak. Energi listrik diperlukan agar alat-alat listrik dapat bekerja. Berarti di sini energi adalah suatu besaran yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kerja. Keberadaan energi di sini itu bersifat kekal. Sesuai dengan pernyataan hukum yang berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Makanya kalau ada seseorang yang bilang bahwa energiku habis, sebenarnya energinya bukan habis, tapi energinya sudah diberi bentuk lain. Makanya energi itu dia hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk lain. Pada saat orang-orang mengonsumsi makanan, sumber energinya full, kemudian dia bekerja, maka energinya udah membentuk suatu gaya pada saat dia bekerja. Nah, misalnya dia dorong meja, berarti energinya udah menjadi gaya mendorong meja gitu. Bukan berarti energinya itu habis gitu. Misalnya energi bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu habis katanya. Bukan bahan bakarnya habis, tapi bahan bakarnya sudah berubah bentuk menjadi energi kinetik sehingga bisa menggerakkan mobil atau kendaraan tersebut. Nah, di dalam energi itu ada macam-macam yang perlu kita pahami. Kalau berdasarkan karena gerakannya itu kita sebut dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik ini adalah suatu benda. Kalau misalnya jadi dia itu adalah suatu energi yang memberi gerak. Jadi kalau misalnya benda itu bergerak, maka dia itu memiliki energi kinetik namanya. Nah, energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Makanya rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK ini satuannya juga Joule. Nah, kita buat contoh soal. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule. Berarti EK-nya di sini 200 Joule. Kemudian dia bergerak V-nya ini 36 km per jam. Nah, karena di sini V-nya itu harusnya meter per sekon, maka ini kita ubah dulu. 36 dikali 1000 per,
Kalau jam ke ini itu 3600. Maka sisanya 10 meter per sekon. Kita masukkan ke rumusnya. Yang ditanya masa bendanya. Maka EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK-nya ini masukin 200, setengah M-nya yang ditanya, V kuadratnya di sini 10 pangkat 2. Kemudian di sini itu mana kita bawa terus di bawahnya 200 sama dengan ini jadinya 100, ini 10 pangkat 2 100 bagi 2 dikali M. Ini kita pindahkan lagi. Berarti dia 200 sama dengan 50 M. Berarti M sama dengan 200 dibagi 50. Ini dicoret-dicoret 20 bagi 5. Ini 4 kilo. Gitu. Kemudian lanjut lagi. Sebuah mobil memiliki massa 500 kilo melaju dengan, berarti di sini M-nya 500 kilo, kecepatannya 25, V-nya 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak, katanya gitu. Dia nanya EK-nya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Ini yang pertama dulu kita kerjakan. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah M-nya di sini 500. V-nya 25 kuadrat. Di sini 500 bagi 2 itu tinggal 250. 25 kali 25 itu berapa kira-kira? Kita buka kalkulator. Ini jadinya 625. Nah, 625 kali 250. Maka yang bekerjanya adalah 150250 Joule. Nah, kemudian yang bertanya adalah apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Direm secara mendadak. Berarti kalau direm secara mendadak kemungkinan adalah berhenti kan? Kalau dia berhenti maka V-nya adalah 0. Yang nomor 2 ini adalah EK setengah mv kuadrat. Setengah ini 500, V-nya 0 pangkat 2. Maka jawabannya EK-nya adalah 0. Nah, gitu. Nah, jika gaya F bekerja pada benda tersebut akan berubah beraturan, maka berlaku Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat tambah 2S. Ini rumus GLBB. Nah, nanti akan mempengaruhi dari, ini adalah rumus turunan bagaimana hubungan energi itu bisa mempengaruhi suatu gaya. Jadi kalau seandainya diketahui EK-nya itu ada 2, maka EKT dikurang
EK 0. Ini rumusnya. Nah, kayak contoh yang sebelumnya, berarti di sini ada, ini adalah EKT, ini adalah EK 0. Maka jadinya kalau dia ini hitung W-nya atau kalau seandainya dihitung W-nya, maka 0 kurang 156.250. Jadi jawabannya minus 156.250 Joule. Kenapa minus? Karena artinya dia kan endingnya mau diberem atau diberhentikan. Berarti ada pengurangan atau ada gaya gesek yang lebih besar gitu. Sekarang kita masuk contoh soal lagi. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh mesin terhadap sebuah mobil yang bermassa 1 ton yang mula-mula diam sehingga bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Maka kita masuk ke rumusnya, F0-nya itu mula-mula diam berarti F0-nya 0, Ft-nya itu 5, M-nya itu 1000 kilo, maka rumusnya adalah setengah W sama dengan 1000 kali 25 kurang 0. Nah, ini rumusnya. Cuman di sini tuh rumusnya ini jawabannya ini ada yang salah. Jadi jawaban yang benarnya itu harusnya dia masih menggunakan kuadrat di sini. Berarti harusnya di sini itu 500 dikali 625. 500 kali 625 itu apakah 12.000? Itu 312. Berarti jawabannya harusnya 312.500 Joule. Itu rumusnya. Nah, kemudian ada soal lagi, berapa usaha yang diperlukan untuk seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam. Maka M-nya 74, Vt-nya 2,2, F0-nya itu nanti dia akan diam. Dia itu dari diam maksudnya. Ditanya W-nya berapa, maka rumusnya W sama dengan, bisa pakai W, bisa pakai EK ya di sini. Ini di contoh di sini W, tapi pakai EK juga boleh simbolnya. Pokoknya satuannya sama-sama Joule. Maka dikerjakan adalah setengah 74 kali 2,2 pangkat 2. Atau misalnya ini juga pangkatnya ini di luar juga nggak apa-apa. Jadi ini kurung, ini pangkat 2. Gitu. Jawabannya 180 Joule. Nah, berikutnya ada energi potensial. Di dalam energi potensial itu ada dua, ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Kalau energi potensial gravitasi artinya energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya terhadap acuan. Ini kita contohnya aja itu misalnya apel. Apel itu kan dia benda diam ya, jadi kita mikirnya bahwa dia itu nggak akan mengalami suatu usaha. Di dalamnya tuh dia nggak punya energi kita pikirnya. Tapi pada saat dia jatuh dari atas, artinya dia ini bisa mempunyai potensial energi. Berkat apa? Berkat adanya gravitasi. Maka kita sebutlah dia memiliki energi potensial gravitasi. Kemudian ada energi potensial pegas, energi yang tersimpan sebagai akibat perubahan bentuk pegas. Ini contohnya aja kalau pegas itu kan kayak per gitu, dia kalau dalam keadaan diam ya kita biarkan dia benda diam.
Tapi begitu kita ubah bentuknya, kita dorong atau kita tarik, dia memiliki suatu dorongan juga. Nah, ini kita sebut juga dengan energi. Jadi dia itu mempunyai energi atau potensi untuk menghasilkan suatu gaya. Nah, untuk rumusnya, kalau energi potensial gravitasi itu EP sama dengan mg kali H. H itu artinya ketinggian. Kemudian kalau energi potensial pegas itu simbolnya EPP, itu setengah kali K delta X pangkat 2. Delta X pangkat 2 itu adalah perubahan panjang pegasnya. Kemudian, ini pengertiannya, energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau keberadaannya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di contoh soalnya ini, benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan besar usaha yang dilakukan gaya berat benda pada saat mencapai tanah. Maka rumusnya tadi W sama dengan mgh. H-nya itu dari ketinggian 20 meter ke atas tanah. 20 meter kemudian jatuh ke atas tanah, berarti dianya ada perubahan perubahan lokasi, makanya kita bisa tulisnya kan itu H0-nya itu 0, HT-nya 20 M. Tapi kalau nggak masukkan HT atau H0 langsung aja MGH itu juga bisa. M-nya 2, G-nya 10, H-nya 20, langsung kita hitung jadi 400 Joule. Kemudian ada lagi soal untuk pegasnya, sebuah benda memiliki konstanta pegas 2 kali 10 pangkat 2 N per M. Jika suatu pegas tersebut ditarik sehingga bertambah panjang 20 mm, maka berapa besar energi potensial pegas sebelum dilepaskan? Maka yang milimeter ini kita masukkan dulu ke meter. Kita masukkan meter sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Baru kita masukkan ke rumusnya. EP sama dengan setengah kali K delta X pangkat 2. Delta X pangkat 2 itu adalah perubahan dari si pegasnya ini tadi. Jadi setengah kali 2 kali 10 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2. Gitu, tinggal dimasuk-masukkan aja. Kemudian ada yang terakhir, ini ada energi mekanik. Energi mekaniknya adalah merupakan energi dari suatu benda karena kedudukannya dan geraknya. Jadi ini adalah gabungan dari energi-energi sebelumnya, energi kinetik dan energi potensial. Maka rumusnya itu adalah energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial terhadap gravitasi, kemudian ada energi potensial pegas. Ini rumusnya. Jadi total seluruhnya. Dan ini nanti pengerjaannya tuh seperti ini. Karena digabungkan semuanya, dijumlahkan. Contoh soalnya adalah sebuah bola bermassa 200 gram jatuh dari ketinggian 20 meter, kemudian tentukan energi kinetik benda saat berada di ketinggian 10 m, katanya. 10 meter di atas tanah. Kita masukkan dulu. Masanya 200 gram itu kita masukkan ke 0,2 kg. Karena kan satuan massa itu kilo ya, yang ketentuan SI-nya, standar internasionalnya. Kemudian H1-nya itu ada ketinggian 20 meter. Kemudian nanti dia akan jatuh pada ketinggian H2-nya 10 meter. F1-nya ini V1-nya masih 0 karena bola jatuh tanpa kecepatan awal, tidak ada di keterangan. Maka SK1-nya juga pasti 0 karena F1-nya 0. Maka rumus yang kita buat adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan energi potensial 2 tambah EK2. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Kalau MGH tambah EK1 tadi 0 sama dengan MGH2 tambah EK2. Jadi, untuk mencari tahu
Yang ditanya EK-nya kan, pada saat 10 meter berarti yang ditanya EK di 2. EK 2-nya berarti MGH kurang MGH1 kurang MGH2. Tinggal kita masukkan aja angka-angka di dalamnya. Sehingga diperolehlah 20 Joule. Nah, ini untuk PR-nya, tugas-tugasnya boleh dikerjakan. Kemudian itu aja pertemuan hari ini kita tutup.